Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan ini kembali kita akan menyampaikan video tutorial. Ini terkait dengan materi ujian akhir semester nanti untuk kelas TI, B, dan MI semester 1 Stekom Sabta Komputer cabang Barabai. Jadi sebagaimana yang kita sampaikan kemarin bahwa kita sudah ada mengulas satu soal dan kita akan mengulas soal ini lagi. Dan untuk diketahui, untuk soal nanti di UAS itu berbeda dari soal-soal yang ada ini. Tapi kisi-kisi soalnya tidak akan terlalu jauh dari apa yang kita sampaikan pada hari ini. Jadi kebetulan memang ada kemarin minggu ada kegiatan di luar daerah, sehingga untuk kelas MI ya kita gantikan dengan mengikuti tutorial ini. Begitupun juga untuk TIB bisa menyimak ini karena mungkin ya tidak jauh beda ya untuk soalnya nanti yang akan kita sampaikan. Jadi ada 2 sampai 5 soal yang akan kita ambil sampling. Untuk ujiannya salah satunya ya 2 atau 3 dari soal-soal yang ada di LKP Cakrawala Komputer. Oke, nah jadi soalnya ini adalah soal yang sudah lengkap dengan ada petunjuk di setiap lembar kerjanya. Nah jadi menggunakan beberapa fungsi, ini jawaban. Kalau sama dengan ini berarti benar, kalau berbeda berarti salah. Kita hapus karena memang tidak, jawaban itu yang tidak bisa dikopi. Nah, oke. Kita akan mulai dari membaca uraian ini. Jadi ada uraian ketentuan cara mencari nama bis, jam berangkat, fasilitas, bonus yang diambil dari tabel bantu di tabel 1 yang ada di sebelah kanan. Jadi di sini ada tabel data 1, ada tabel data 2. Nah, jadi untuk mencari nama bis, jam berangkat, fasilitas, bonus diambil dari tabel 1, sementara di tabel 2 hanya untuk mencari hari berangkat. Harga tiket didapat dari, jika fasilitas ini maka harganya ini, jika AC makanya ini, jika non AC maka harganya ini. Biaya asuransi didapat dari 0,5% dari harga tiket. Jenis penumpang didapat dari kode bis 1, 2 yang ada di tengah. Nah, jadi GR, LK, BM ini berada di posisi kiri, SN, SL, RB berada pada posisi kanan. Lalu kode jenis penumpang berada di posisi tengah. Nah, itu untuk acuannya. Oke. Nah, jadi ini di sel A10. Nah, jadi kalau kita coba kita coba urai, kita akan buka program di Word saja ya, jadi lebih mudah menguraikannya. Nah, jadi di sel A baris ke-1 ya, jadi sel A1 ini ada kode dengan kode KJ 1 SN. Fungsi yang kita kenal dalam hal ini disebut dengan fungsi teks. Nah, jadi ada fungsi teks. Kita akan mencoba untuk memasukkan ini. Nah, jadi fungsi teks itu terbagi 3 ya. Jadi fungsi teks terbagi 3. Ada yang disebut dengan fungsi kiri atau fungsi left. Ini strukturnya, dia harus ada sel dan banyak karakter yang diambil di kiri karakter. Kalau mengambil di tengah mid, dia harus menunjukkan sel, kolom, dan banyak karakter yang diambil di tengah. Nah, kalau di kanan ini right fungsinya.
Dia harus mengambil dari sel dan banyak karakter yang diambil di kanan. Nah, sementara kalau kita lihat di sini untuk kaji ini kan dia berada di posisi kiri ya. Jadi kaji berada di posisi di kiri, pengambilannya tentu dengan menggunakan fungsi kiri. Nah, karena diambil dari kiri. Nah, kita pakai ini aja supaya lebih cepat. Nah, jadi tentu pengambilannya lab A1. Ini kita pakai huruf besar semua aja. A1 K dengan J itu sebanyak 2 huruf. Nah, jadi kalau nanti di enter hasil yang didapat adalah kaji. Kenapa pakai tanda petik? Karena kaji ini merupakan karakter. Nah, lalu kalau kita mengambil satu karakter di tengah, ini pengambilannya adalah dengan menggunakan fungsi pengambilan tengah atau mid. Selnya sama juga di A1. Nah, sekarang dihitung kolom. Kolom itu dihitung seperti ini. K1 kolom pertama ya. Nah, lalu J kolom kedua ya. Nah, lalu tanda panah kolom ketiga dan seterusnya. Jadi itu. Jadi walaupun tanda sambung tetap dihitung. K1 J2 tanda sambung 3 4. Berarti dia berada kolom keempat dari posisi di sel A1. Berapa karakter yang diambil kalau cuma satu huruf? Ya tentu cuma satu. Hasil apabila di enter dia akan menghasilkan satu dalam tanda petik atau karakter. Yang membedakan itu kan kalau misalnya kita ketik angka 1 biasa tanpa tanda petik itu dia akan berada di sebelah kanan. Nah, sementara kalau menandakan sebelah kanan itu sebagai data numerik atau data angka. Nah, sekarang is-n ini dia berada di posisi kanan. Karena dia berada pada posisi kanan, maka pengambilannya harus menggunakan fungsi right. Fungsi right ini untuk mengambil data dari sel sebelah kanan. SN itu berada di kanan 2 huruf. Jadi sel A1, berapa huruf yang kita ambil di situ ada 2 huruf. Apabila di enter maka hasil SN. Nah, jadi ini. Ya, mungkin jelas di sini ya untuk fungsi teks. Nah, sementara di situ ada lagi fungsi yang namanya fungsi VLOOKUP. Jadi kalau VLOOKUP ini mengambil data secara partikel, sel, range atau kumpulan sel, tekan tombol F4 yang ada di keyboard, lalu kolom dari sel. Nah, jadi kan sifatnya kalau yang partikel itu kan seperti ini. Nah, partikel. Ya kalau dari atas ke bawah. Sementara kalau yang horizontal atau VLOOKUP dia berada seperti ini. Maka ini dilogikakan sebagai pengambilan kolom yang ini. Nah, berbeda kalau fungsinya yang dipakai bukan VLOOKUP tapi VLOOKUP. Tapi VLOOKUP maksudnya. VLOOKUP sel juga range plus F4 baris. Nah, ini bedanya. Jadi kalau ini VLOOKUP, ini VLOOKUP. Ya. Ini bisa kita perbesar dengan menggunakan kontrol scrolling ke muka ke belakang sehingga lebih mudah melihatnya. Oke, sampai di sini kita akan kembali ke program Microsoft Excel untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Nah, sekarang KJ berada di kiri. Kenapa tidak bisa langsung rumusnya misalnya dengan sebenarnya ini ya karena soal jadi dia rata kiri, rata tengah ya, mungkin rata kiri, kita kirikan saja semuanya sehingga tidak. Sebenarnya kan seperti ini. Nah,
pelokap, buka kurung. Kalau rumus dasar pelokap itu seperti ini saja. Lalu di blok dari sini sampai ke sini. Ditekan tombol F4 di keyboard, koma. Nah ini kode bis kolom pertama, nama bis kolom kedua, jam berangkat kolom ketiga, fasilitas kolom keempat, bonus perjalanan kolom kelima. Kalau yang mencari nama bis di sini tentu pada kolom kedua ini dari tabel data 1. Sekarang kita coba. Data ini masuk seperti ini dan memang bisa juga. Nah, akan terjadi seperti ini, ada NA. Yang pertama, kode di sel bukan A1 ya tadi ternyata yang di sini, tapi A10, tapi tinggal menyesuaikan aja. Kalau tadi kita mencontohkan kan di sini A1 harusnya A10 ya. Nah, harusnya. Nah, di sini juga A10 juga. Karena kebetulan tadi lihat A1 ternyata ada judul di atas, ternyata A10, tapi sama aja tidak merubah apa-apa. Kodenya KJ1SN. Seandainya kodenya cuma KJ saja, kita bisa memakai ini secara langsung. Tapi biasanya kalau fungsi lab itu dia berada di kiri, ya langsung aja biasanya dibaca. Nah sekarang persoalannya kita biar aja ambil di kiri dengan fungsi yang ada lab. Selnya kita ambil di sini. Berapa huruf? K dan J, ada 2 huruf, koma. Nah, lalu ini di blok dari sini sampai ke sini. Lalu ditekan tombol F4, 2. Oke, kita enter. Hasilnya Keramat Jati, lalu kita copy ke bawah. Apakah hasilnya semuanya benar? Keramat Jati, LR harusnya Lorena, GR harusnya Gumarang, BM harusnya Barumon. Untuk ini biasanya kalau dalam fungsi pelokap atau halokap datanya itu kodenya harus diurutkan berdasarkan sort ascending descending. Mungkin sudah semalam kita jelaskan terkait dengan sort ascending dan descending ini. Kalau ascending itu pengurutan dari angka terendah ke tinggi atau dari karakter A ke Z. Kalau descending dari yang besar ke kecil atau dari karakter yang tinggi ke rendah. Kita sort menjadi A to Z. Kita ulang, kita blok dari sini sampai ke sini, lalu kita sort A to Z. Dia akan mengurut di sini. Nah, dia sudah mengurut di sini. Nah, lalu data di sini juga sudah berubah. Keramat Jati, Lorena, Gumarang, Bamuron dan yang lain, Barumon dan yang lainnya sudah. Oke. Nah sekarang kita lihat lagi jam berangkat menggunakan rumus itu juga, fasilitas bonus. Nah jadi di sini kan jam berangkat, fasilitas dan bonus. Jam berangkat, fasilitas dan bonus. Kita akan kerjakan yang lebih mudah dulu. Sama dengan pelokap lagi. Tetap dengan pengambilan fungsi lab. Selnya ada di sini. Dia 2 karakter. Nah, lalu kita blok lagi dari sini sampai ke sini. Ini yang disebut dengan range karena kumpulan dari beberapa sel yang ada itu. Tekan tombol F4, koma. Nah, lalu kolomnya kita hitung. 1 2 3. Kalau jam berangkat dia berada pada kolom ketiga di sini ya. Nah, di sini. Kita enter, maka kita akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan data yang ada. Selanjutnya ini bisa lebih cepat karena memang soalnya juga lebih mudah saja dan sudah kemarin dipelajari. Lookup lab juga kita ambil selnya di sini 2 huruf, koma, lalu kita blok lagi dari sini sampai ke sini. Tekan tombol F4 yang ada di keyboard. Jadi tombol fungsi itu kan ada sampai F12 ya. Jadi masing-masing tombol yang di atas itu dibuat memang ada makna dan fungsinya. Ada apa? Pluk nih. Malam. Oke, kolom fasilitas berada pada kolom keempat di sini. Tinggal diketik 4, kita enter. Kita copy juga ke bawah. Nah, sekarang tinggal bonus. Bonus perjalanan sama dengan pelokap yang mirip kayak itu tadi aja, cuma beda kolom. Bawa ke sini, kolomnya kolom kedua, koma, lalu ini di blok. Dari bawah juga nggak apa-apa karena kan tertutup itu.
bawa sampai ke sini. F4, koma, kolomnya kalau bonus perjalanan dia diurut ke 5. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan ya silahkan disampaikan dengan pihak WhatsApp. Karena kalau misalnya di channel YouTube-nya kalau nggak kebaca karena banyak notifikasi. Ntar, nah lalu sekarang kita kopikan ke bawah. Kita sudah selesai di sini. Nah, sekarang kita lihat lagi petunjuk soalnya. Hari berangkat didapat dari tabel data 2 menggunakan VLOOKUP. VLOOKUP. Salah ketik nih admin kami. VLOOKUP dan fungsi pengambilan 2 huruf di kanan SN. Yang kalau kita ambil yang ini tadi ya, yang SN. 2 huruf yang berada di kanan. Oke. Nah, sekarang sama dengan VLOOKUP. Buka kurung, kita beri pengambilan karakter di kanan. 2 huruf juga koma. Nah, ini tinggal diblok lagi. Dari sini sampai ke sini. Lalu kita tekan tombol F4 kembali. Kolomnya kolom ke-2. Jadi untuk UAS nanti kita akan melakukan UAS secara praktek. Dan semua komputer diset dengan setting regional English United States sehingga lebih mudah dan sama dengan apa yang aku ajarkan selama ini. Nah, di blok dari sini sampai ke sini nanti akan ada beberapa data yang salah atau NA, no address. Nah, ini di blok sama seperti tadi perlakuannya juga di sort A to Z, maka data itu akan benar di sini. Oke, kita akan masuk ke harga tiket. Harga tiket didapat dari fungsi if dengan keterangan yang diambil berdasarkan data fasilitas di sini. Oke, jadi misalnya kayak di hotel itu ya. Jadi di hotel itu ada hotel VIP, terus misalnya yang kamar biasa atau kamar ekonomi. Nah, jadi kalau misalnya kita membandingkan itu kemudian dengan fasilitas yang ada sama kan seperti ini. Jadi ini ceritanya bis ya. Jadi bis ini dia ada yang pakai AC dan toilet, cuma AC saja tanpa AC, harganya berbeda. Untuk trip perjalanan keberangkatan ke Jawa Barat ceritanya. Padahal mungkin harganya tidak seperti ini lagi karena sudah naik BBM-nya. Ini soal kalau tidak salah dikeluarkan dibuat di sekitaran tahun 2007-2008 ya. Jadi agak lama sudah soal ini. Berapa tahun sudah. Nah, sekarang di sini fungsi yang dipakai tentu berbeda dari fungsi yang ada di atas. Fungsi ini dikenal dengan istilah fungsi if. Fungsi if ini dia strukturnya kondisi pernyataan pertama, atau kita singkat aja ya, pernyataan pertama, pernyataan kedua. Sebagaimana yang disampaikan kemarin, jadi kalau kondisi ini ada hubungan sebab akibat lah. Nah, misal ya kan jika ya kan belajar karena konsekuensi orang belajar, orang bisa jadi pintar atau tetap bodoh kan bisa seperti itu. Jika orang berusaha dia bisa sukses atau dia gagal. Ini mungkin sekedar contoh aja, walaupun kita kemarin mencontohkan dengan pola yang berbeda. Jika lampu merah maka berhenti, jika lampu hijau maka silahkan jalan, jika lampu kuning maka berhenti. Selain itu tidak ada atau salah. Ini jadi pernyataan itu kondisinya biasa kalau pernyataan pertama ini disebut dengan pernyataan true. Ya, nah jadi ini pernyataan true atau benar. Sementara yang kedua di sini, yang pernyataan kedua ini adalah pernyataan salah atau yang lain atau yang bukan, true atau false.
Mungkin di sini ya perbedaan pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Kita masuk ke sini. Bagaimana kalau masalahnya ternyata fungsi if ini tidak cuma satu tapi beberapa. Ini ada 3 nih sebenarnya. Fungsi if pertama, fungsi if kedua, fungsi if ketiga. Dalam fungsi if itu bisa dibuat fungsi if ganda atau lebih dari satu. Jadi kalau AC toilet 195.000, jika harga tiketnya AC harga tiketnya 175.000 dan non AC agak lebih murah ya, ekonomi mungkin 135.000. Selain itu dianggap tidak ada. Jadi kalau dari soal ini yang dianggap sebagai kondisi itu ini kondisi. Kembali di di if yang kedua kondisinya ini, dan if yang ketiga kondisinya ini. Nah, lalu pernyataan pertamanya ini angka ya di sini. Pernyataan kedua ini juga angka ya. Pernyataan kedua juga masih ya dari fungsi if yang kedua 135.000. Dan dari ketiga fungsi if, pernyataan keduanya itu tidak ada atau salah. Nah, bagaimana mempraktekannya di sini? Kita lihat data ini akan bersesuaian nanti dengan di sini. Jadi AC toilet 195.000, AC 175.000, non AC 135.000. Cukup dengan satu sel, kemudian kita kopikan ke bawah. Oke, kita mulai. Sama dengan if jika sel E10, karena kebetulan fasilitas ini E10 dia sama dengan, karena dia, jadi ini tunjukkan ini karakter ya. Nah, jadi AC toilet maka harganya berapa? 195.000. Kenapa di sini ada tanda petik dan di sini tidak menggunakan tanda petik? Ini kondisi, ini pernyataan pertama. Di sini adalah bentukan angka. Angka ini bisa dikali, dikurang, ditambah, dibagi dan yang lainnya. Itu bedanya. Sekarang kita masuk if kedua dari gabungan fungsi if yang ada ini. Jadi tidak dipisah if-nya langsung saja di sini dengan menggunakan sel yang sama dengan AC. Maka angkanya 175.000 kalau tidak salah ya tadi. Dan yang ketiga if sama di sini juga selnya sama dengan tanda petik non AC. Jadi sangat perlu diperhatikan kalau misalnya non AC-nya di sini diketik tidak pakai slash, itu diketik juga ada spasi di sini. Sama kalau misalnya AC toilet ada slash dan disambung, ya harus dipakai ini. Ini 135.000, 0. Nah, 0 salah, tapi harus pakai tanda petik atau tidak ada. Itu sama semuanya. Jadi kalau menggunakan 0 jangan pakai tanda petik untuk pernyataan kedua dari ketiga fungsi if ini. Kita tutup 3 kali, 1, 2, 3 untuk menandakan bahwa ketiga fungsi if ini kita sudah tutup. Nah, kita akan dapatkan hasil. Jadi ini kan sesuai. Kalau AC toilet dia sini di sini. Oke, nanti kita akan belajar bagaimana untuk membuat koma desimalnya atau decimal style-nya. Decimal style ini kan untuk memisah antara puluhan, ribuan, jutaan dan seterusnya. Oke, nah sekarang masuk di sini. Biaya asuransi didapat dari 0,5% dari harga tiket. Berarti ada asuransi yang harus dibayar. Biasanya asuransi ini akan menambah biaya tiketnya karena ditambahkan, bukan diskon. Nah, jadi sama dengan ini dikali 0,5%. Sangat perlu dipahami karena menggunakan program dengan berbahasa Inggris, maka yang dipakai titik untuk koma desimal satuan ya. Nah, jadi pecahan maksudnya, untuk pecahannya. Kita enter,
kita akan dapatkan angka ini 97,5. Oke, benar, sudah disesuaikan. Nah sekarang jenis penumpang. Jenis penumpang dia berada di posisi kode bis, tapi di angka 12, dan dia tidak memakai fungsi pelengkap. Karena di fungsi pelengkap pun tidak ada, maka mirip pengerjaannya seperti ini. Cuma bukan angka yang dihasilkan, tapi karakter dengan kata 1 untuk perorangan, 2 untuk rombongan. Kita masukkan sama dengan if, kita ambil sel di tengah sebagaimana yang kita uraikan di awal tadi ini, mid ya. Nah, lalu sekarang kita masukkan selnya, kolomnya, kolom keempat dari 1 karakter sama dengan 1, maka perorangan, koma. Lalu if yang kedua, karena digabung ya, jadi pernyataan kedua itu digabung belakang, mid. Di sini juga kolom keempat 1 huruf sama dengan 2, maka rombongan. Jadi kalau kita membahas soal ini mungkin sama aja seperti belajar ya. Belajar tatap muka, PTN pembelajaran tatap muka juga membutuhkan waktu yang panjang. Pakai 0 sekarang kita coba. Oke. Kita tutup, berapa kali fungsi if-nya dibuka? 2. Taunya di 2 di mana? If yang pertama, if yang kedua, kita enter. Sama aja kan 0 dengan salah atau pakai tanda petik. Nah, sudah. Nah, lalu sekarang kita akan mencari diskon. Diskon didapatkan dari jika penumpangnya rombongan, maka diskon 5% dari harga tiket selain 0. Nah, di sini mencari hanya untuk yang rombongan yang dapat diskon, sementara yang lain tidak dapat. Jika jenis penumpang atau tipe penumpang sama dengan rombongan, jadi tetap mengambil di situ ya, karena nanti komputer sendiri yang menyesuaikan. Maka diskon 2,5% dikali harga tiket. Harga tiketnya di mana? Di sini. Oh, nah di sini. Selain itu 0. Jadi memang klasifikasinya seperti ini. Kadang fungsi if dipakai angka 0 itu untuk perhitungan. Sementara kalau bahasa dalam tanda petik salah belakangnya itu biasa dipakai untuk karakter. Itu yang membedakan ya. Jadi kalau ditulis salah kan, nah coba nanti. Kalau misalnya kita ketik 0, ini memang perorangan kan tidak dapat, yang dapat ini. Nah, bagaimana kalau misalnya kita kemudian bisa aja Pak makanya salah, bujur aja Pak. Nah, bujur aja salah misalnya, tapi jawabannya malah salah. Nah, malah salah kan bacaannya maksudnya. Sebenarnya rumus ini benar, yang dapat ini cuma yang untuk rombongan. Jadi yang tepat di sini bukan kata salah untuk pernyataan keduanya untuk 1 fungsi ini, tapi 0. Oke, sampai di sini mungkin sudah ada gambarannya terkait, karena memang sudah dibahas juga di soal yang pertama. Jadi nanti yang aku cek itu bukan hasil fixnya selesainya, tapi rumus-perumus yang dibuat di masing-masing sel. Ya, jadi di sel nanti dikerjakan, lalu kemudian hasilnya dikopikan dan akan aku nilai langsung untuk hasilnya. Jadi hasilnya tentu berdasarkan kemampuan mengerjakan dari masing-masingnya. Kalau misalnya rendah ya terpaksa kita beri nilai rendah. Tapi mungkin dibantu oleh tugas misalnya atau kehadiran atau hal yang diminta lainnya. Oke. Nah, sekarang mencari total biaya tiket. Biaya tiket didapatkan harga asuransi ditambah diskon, ditambah asuransi dikurang diskon. Ini gampang saja. Jadi harga tiket buka kurung, harga tiket ditambah biaya asuransi tutup kurung dikurang diskon. Oke. Nah, kita turunkan ke bawah. Nah, ini hasilnya sudah dapat semua. Sekarang mencari nilai akumulatif semuanya,
mencari nilai jumlah ya, sum ini maksudnya. Jadi akumulatif itu penjumlahan dari berapa. Sementara kalau average ini nilai rata-rata, kalau max itu nilai tertinggi, sementara kalau min nilai terendah. Oke, nah kita akan kita akan jumlahkan akumulatifnya dari atas ke bawah. Sum nama. Ini diklik lalu kita blok. Kenapa aku blok ulang padahal sudah terblok ya? Kalau misalnya ada angka yang di atas ikut ya, jadi harus dibatasi. Lalu sekarang mencari rata-rata. Jadi di sini sudah ada ya, ada untuk sum, rata-rata, menghitung angka ya, menghitung jumlah tertinggi, jumlah terendah. Sekarang average rata-rata. Klik di sini, blok dari sini sampai ke sini. Kenapa harus diblok? Karena kalau tidak diblok dia ikut yang ke sini, yang sum ini tadi. Makanya harus diblok di atas. Bagaimana kalau misalnya kita pakai langsung rumus seperti ini, max buka kurungnya sama aja dengan mengklik di atas, hasilnya pun sama aja ya. Jadi banyak jalan menuju Roma ya, bisa dari ujung ke ujung ya, yang penting sampailah, jalannya juga tidak bermasalah. Kan kadang dalam soal itu kita mencari jalan keluarnya itu yang agak sulit kalau kita tidak tahu rumusnya. Maka pentingnya rumus untuk membantu kita menyelesaikan beragam persoalan, apalagi materi perkuliahan. Blok dari sini sampai ke sini perlakuannya juga sama untuk fungsi min, inter. Oke. Nah, sekarang kita akan merapikan ini. Di sini tidak diperlukan kolom dengan banyak baris. Ini kita hapus saja blok. Lalu format cell. Jadi menampilkan menu ini dengan cara klik kanan, lalu setelah di blok ya, kita ulangi di blok dari sini sampai ke sini, lalu kita klik kanan, format cell. Nah, lalu bawa ke border, hilangkan menu antar baris. Kalau ini kan menghilangkan kolom nih, jadi tidak usah dihilangkan. Oke. Selanjutnya kita akan rapikan bagian ini ya. Kalau mau diketengahkan ya, silahkan diketengahkan, disesuaikan saja. Biasanya memang pengerjaan itu terlihat rapi kalau kita. Nah, ini dikirikan, dikanankan karena dia merupakan angka. Ini kalau diketengahkan silahkan misalnya. Nah, ini juga kita kanankan. Sama di sini karena ini merupakan hasil penjumlahan atau data numerik. Bagaimana kemudian kita memberi decimal place ya, atau increase dan decrease decimal. Blok di sini sampai ke sini, lalu kita klik di sini. Muncul pagar-pagar. Ini bukan berarti salah, tapi kolomnya yang kekecilan, dilebari. Nah, dilebari. Biasanya di awal ketika kita masukkan increase ya, jadi increase ini untuk memasukkan koma stylenya, ini untuk increase decimal, menambah ya, menambah berapa pecahan ke beberapa. Kalau ini mengurangi 1, 2. Nah, jadi kalau misalnya hitungannya miliar, triliun ya, angka-angka koma di belakang itu penting. Tapi kalau misalnya memang angkanya sudah pas saja, puluhan ribu, 100 ribuan, 1 jutaan ya. Nah, jadi kalau tidak diperlukan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya 0,75 ya harus dipakai 2 desimalnya. Oke, di sini sudah diberi comment style. Kita juga akan memberi comment style di sini. Perlakuannya sama, kita klik di sini. Nah, lalu kita hilangkan dengan decrease decimal. Oke, inilah hasil secara lengkap dari soal yang kita bahas ini. Nanti soalnya akan aku share juga ya, soal yang ini. Tapi rasanya tanpa di-share pun ini ada di tab kedua ya. Di tab kedua, jadi ada soal yang kemarin aku kopikan. Itu ada soalnya di set. Jadi set pertama ini yang sudah dikerjakan kalau tidak salah ya. Atau nanti kalau ingin mencoba di ini dibuka aja setnya. Ini sebenarnya rencana hendak 3 set karena ada 3 soal. Cuma ini aku hapus tadi set ketiganya karena untuk soal UASnya. Nah, jadi kalau ingin mencoba-coba mengerjakan ini, silahkan dibuka set kedua dari soal yang ada, atau nanti dikirim ya,
dikirim ulang saja di save as, diberi nama soal sampel 2. Nah, jadi ini sudah selesai untuk fungsinya ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.